go. Sepi amat ini, sepi. Dah. Bakerynya ini Bu, bakery. Bu, sini Bu. Selamat datang, selamat berbelanja di Perjum Bakery. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, dipilih-pilih aja dulu. Emang ini semuanya paling bagus kok. Mana Bu? Yang ini aja? Oke. Siap. Emang Ibu nih pilih barang yang paling bagus nih Bu. Emang yang paling montok, yang paling berisi nih pisangnya. Nih 20.000 ya Bu. Loh, plastiknya mana ya? Waduh, maaf ya Neng ya, tapi emang sekarang kita udah nggak pakai plastik lagi nih buat pengemasan produk. Gimana? Aduh, ada-ada aja sih. Ya terus gimana dong sih, nggak bawa tas nih? Ya, kalau emang Ibu berkenan mengeluarkan sedikit uang sih, kita punya goodie bag nih Bu di sini. Cuman goceng aja kok. Ini 5.000. Aduh, nggak dulu deh. Masa tas beginian doang 5.000? Minta plastik aja sana sama tasan kamu ya. Maaf ya Bu ya, emang kita di sini udah nggak pakai plastik lagi nih buat pengawasan produk Bu. Ya terus kenapa emangnya? Buat apa kebijakan ini? Buat apa? Ya, saya ini pelanggan. Masih tahu nggak pelanggan itu raja? Ada. Emang Ibu tuh harus diberi kultum ya. Jadi seperti ini nih penjelasannya. Globalisasi pada bidang pengemasan di industri pangan. Apa itu globalisasi pada bidang pengemasan di industri pangan? Well, zaman modern yang sedang memiliki banyak perkembangan pada saat ini tentunya mengalami banyak perubahan dalam aspek tertentu. Salah satu di antaranya merupakan globalisasi pada pengemasan produk pangan. Globalisasi pengemasan industri pangan adalah sebuah gagasan revolusi daripada generasi penerus dalam hal pengemasan produk pangan yang sudah mendunia dalam hal yang menjadikan dunia lebih baik dari penggunaan plastik. Loh, apa nih kaitannya sama plastik? Dalam hal ini, kita tidak bisa dong menyebut sesuatu sebagai globalisasi apabila tidak terdapat perubahan dalam hal tersebut. Ya bukan? Sebagaimana sudah didefinisikan oleh Ubaidillah dan Rozak bahwa globalisasi adalah transformasi lingkup cara memandang persoalan di kalangan masyarakat dunia. Hal ini berarti terdapat perubahan dalam melihat persoalan yang ada. Untuk itulah dibuat sebuah perubahan yang berujung pada globalisasi di berbagai negara. Nah, kalian tahu nggak sih, sekarang itu dunia udah nggak lagi pakai yang namanya kantong kresek, sedotan plastik, botol air kemasan plastik, styrofoam gabus, dan masih banyak hal lainnya. Aduh, itu mah udah usang banget. Kalian tahu nggak, sekarang dunia udah berubah banget. Bukan lagi pakai sedotan plastik yang sekali pakai langsung dibuang. Sekarang itu kita udah pakai sedotan yang habis dipakai bisa kita makan loh. Selain itu, kantong kresek yang bahkan sudah dibuat dengan bahan yang ramah lingkungan yang bisa kita jadikan sebagai bahan pupuk tumbuhan. Dan nggak sampai di situ, sekarang udah ada gelas yang bisa dimakan loh. Oh wow, inilah yang dinamakan globalisasi pada bidang pengemasan di industri pangan. Berubah dari yang tadinya berbahan plastik, which is sukar untuk terurai, menjadi bahan yang ramah lingkungan. Nah, itu tadi adalah beberapa jenis dari globalisasi yang sedang terjadi saat ini. Lalu kira-kira apa ya yang menyebabkan perubahan pengemasan ini? Pastinya ada faktor pendukungnya. Yang pertama, adanya majunya iptek atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini bisa memicu pribadi seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan hasil penelitiannya. Seperti halnya kantong plastik pupuk tanaman, hal ini terbuat dari
hasil olahan sisa tebu yang didaur menjadi sebuah plastik. Pengetahuan yang berkembang juga memicu ide-ide kreatif dari masing individu untuk mengembangkan pengemasan dari produk pangan mereka menjadi lebih menarik nih. Nah, yang kedua itu ada perekonomian antar negara yang semakin terbuka. Perekonomian negara itu juga berperan penting loh dalam proses globalisasi ini. Kenapa? Terutama pada negara-negara maju yang menganut sistem ekonomi liberal, di mana dalam ekonomi ini individu itu bisa bebas mengekspresikan idenya dalam usaha ekonomi yang kemudian dapat disebarluaskan ke penjuru dunia. Bisa kita lihat pada realisasinya, plastik yang dapat larut dalam air ini adalah kreasi anak bangsa Indonesia loh, yang mampu memicu berbagai usaha di luar negeri untuk menjadikan kongsi dagangnya. Dan yang ketiga itu adalah ekosistem laut yang terganggu. Yang terakhir ini adalah salah satu faktor pendorong yang paling utama loh, yaitu ekosistem kelautan yang terganggu. Sebagaimana yang kita ketahui, sebelum adanya globalisasi di bidang pengemasan ini, dunia itu sudah dipenuhi banget oleh sampah plastik hingga miliaran yang berujung pada pencemaran di kehidupan laut. Kalian pastinya sudah tahu kan, ada berapa banyak kasus hewan laut yang terjerat sampah plastik di kehidupan bawah air sana. Gak hanya menyiksa, tapi kalau memang ini diteruskan lebih lanjut, kemungkinan akan menurunkan angka kehidupan animal laut, bahkan bisa lenyap dari permukaan bumi ini. Satu kata, plastik. Sukar terurai yang membutuhkan waktu sangat lama. Bagaimana bila hal ini berserak di dunia luar? Dibakar, polusi udara, dibuang, jadi banjir, ditanam, ekosistem tanah terganggu. Nah, untuk hal inilah hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah mengganti bahan dasar daripada plastik sendiri. Banyak pengusaha Indonesia yang telah melakukan gerakan menyelamatkan dunia dengan plastik dari hasil olahan alami yang bisa larut dalam air. Nah, sebagai contohnya ada video di samping ini. Plastik ini terbuat dari sisa olahan tebu yang dirancang sebagai kemasan baru dari sebuah produk pangannya. Sangat kreatif, bukan? Selain itu, di zaman sekarang penggunaan plastik itu sudah minim ditemukan. Penggunaan goodie bag yang dapat digunakan berkali-kali itu dinilai lebih efisien dibandingkan plastik yang mudah koyak. Hal ini juga tentunya diaplikasikan dari globalisasi dunia luar. Nah, dengan adanya faktor pendukung tersebut ditambah dengan inovasi baru dari pola pandang kreatif wirausahawan mampu menyebabkan globalisasi ini berjalan lancar hingga saat ini. Lalu selanjutnya terdapat gejala globalisasi, termasuk dalam bidang ekonomi di bagian produksi, adalah peningkatan ketergantungan ekonomi antar negara yang menyebabkan munculnya pasar global, baik secara online maupun offline. Pada bidang produksi, dalam hal ini, gejala globalisasi terjadi di bidang produksi. Hal ini terlihat dari produksi bahan pengemasan yang semakin bervariatif seiring berjalannya waktu untuk bersaing di pasar global. Apa aja sih jenis produksi tersebut? Yang pertama kita punya edible cutlery, atau dapat diartikan sebagai peralatan makan yang dapat dimakan. Inovasi ini muncul dari negara Aceh alias negara India, teman-teman. Komposisinya pun terbuat dari tepung keras dan gandum, sehingga kita bisa makan sendoknya loh. Dan jika dibuang, peralatan ini bahkan bisa terurai dari 4-5 hari untuk jangka penyimpanannya hingga 3 tahun. Yang kedua kita punya edible straw atau stainless straw. Keduanya itu punya manfaat yang sama, yaitu mengurangi penggunaan plastik namun dengan bahan dasar yang berbeda. Edible straw sendiri itu menggunakan tepung beras, sedangkan stainless straw berbahan stainless yang bisa kita gunakan berulang kali layaknya sebuah sendok pada umumnya. Edible straw ini sendiri punya dimodifikasi dengan berbagai rasa dan dapat dimakan pula loh. Dan yang terakhir kita punya edible water. Penemuan ini sangat fantastis menurut saya pribadi, di mana air tidak lagi diperjualbelikan dalam kemasan botol plastik. Setelah diadakannya penelitian dan perkembangan impact, para ilmuwan tuh menemukan cara alternatif sebagai pengemasan dari air mineral sendiri, menggunakan rumput laut yang diolah sebagai bungkus bulatan yang di dalamnya terisi air mineral. Tentu saja kalau kita lihat ini sangat menarik, bukan? Lalu selanjutnya ada dampak sebelum globalisasi. Yang pertama ada sampah plastik menumpuk hingga menyebabkan kerusakan lingkungan, penurunan tingkat kesuburan tanah, dan ketiga ada limbah olahan yang mengganggu pemukiman. Dan ada dampak sesudah globalisasi, itu terbagi dalam dua jenis, yaitu dampak positif dan negatif. Untuk dampak positif sendiri itu mengurangi limbah usaha sebagai ide kreatif untuk membuka usaha baru, mengurangi persoalan sampah plastik di dunia. Untuk negatif sendiri ada sukarnya menyebar pengemasan yang baru karena pandangan sebelah mata dari masyarakat yang belum menyesuaikan diri dengan globalisasi. Dan yang terakhir ada kalah saing daripada pengemasan lainnya yang lebih murah karena berbahan dasar plastik.
Nah, kiranya itu saja yang bisa kita ulas kali ini mengenai globalisasi pada pengemasan di industri pangan. Kurang lebihnya, maaf. Terima kasih. Nah, gimana Bu? Udah paham kan? Ya udah deh, pakai aja tuh goodie bag-nya. Ya berarti saya anggap kayak ini ya Bu ya. Namanya globalisasi Bu, masa mau pakai plastik doang? Kan ini keren nih, menyelamatkan jiwa-jiwa animal laut Bu. Keren banget kan? Sip nih, kerjaannya nih. Ya, kasih banyak Mas. Oke, siap Mbak.